kabar kalian semuanya? Luar biasa, puji Tuhan, baik. Adik-adik semuanya, karena keadaan masih tidak memungkinkan untuk kita bisa bersama-sama sekolah minggu seperti biasanya, kita akan bersekolah minggu melalui video ini. Tetapi kakak berharap walaupun melalui video ini kalian bisa sekolah minggu seperti biasanya dan tetap semangat. Oke, untuk memulai sekolah minggu kita akan bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa, tundukkan kepala dan lipat tangan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perkenan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada saat ini terima kasih untuk kesempatan berharga ini. Kami akan bersama-sama sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Adik-adik semuanya, kakak mau mengucapkan selamat datang buat kalian yang baru naik kelas dari kelas tengah ke kelas besar. Nah adik-adik, kakak berharap kalian bisa mengikuti pelajaran yang ada di kelas besar ini tentunya dengan sukacita dan juga penuh dengan kegembiraan belajar firman Tuhan. Adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa meminta pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa mendengarkan firman ini dan belajar lebih banyak lagi Tuhan. Berkati kami, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, pada minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang kisah Allah yang tertuang di dalam 5 kitab, yaitu kitab Taurat. Kitab ini adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Pada saat ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang kitab sejarah. Jadi kitab sejarah ini di dalam Alkitab itu dimulai dengan kitab Yosua. Hari ini kita akan belajar dari Yosua pasal 1 sampai dengan pasal 12. Pada akhir kitab Ulangan, adik-adik semuanya sudah mengetahui kan kalau bangsa Israel ini sebentar lagi akan sampai ke tanah perjanjian. Jadi mereka ini tinggal menyeberangi sungai Yordan. Dan seperti kita ketahui, pada saat sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, akhirnya Musa meninggal ya. Dan ketika Musa meninggal, mereka memiliki seorang pemimpin baru, yaitu Yosua. Jadi Yosua ini akan membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan yang pasti harus kalian juga ingat, sebelum Musa ini meninggal, Musa sudah memberikan petunjuk dan juga memberikan beberapa hal yang penting kepada bangsa Israel agar mereka bisa menjadi bangsa yang percaya, bangsa yang selalu melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik semuanya, sebelum memasuki tanah perjanjian ini, Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk melihat bagaimana keadaan, yaitu di sebuah kota, nama kotanya adalah Yeriko. Pada saat itu Tuhan membantu 2 orang pengintai ini untuk bisa
bagaimana mereka bisa selamat ya. Jadi pada saat itu raja di kota Yeriko ini mengetahui bahwa ada 2 orang pengintai yang akan masuk ke negeri mereka. Lalu akhirnya ada seorang perempuan bernama Rahab. Perempuan inilah yang menolong 2 orang pengintai ini. Jadi Rahab ini menyembunyikan 2 orang pengintai ini sehingga mereka bisa selamat. Adik-adik semuanya, di sini kita bisa melihat ya di Yosua pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Setelah para pengintai sampai kemah, lalu Yosua mengatakan kepada bangsa Israel bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan Allah memberikan mereka 3 buah mukjizat. Mukjizat yang pertama adalah Tuhan mengeringkan sungai Yordan sehingga mereka bisa menyeberang sungai Yordan dengan tanah yang kering. Lalu mukjizat kedua yang Tuhan Allah lakukan kepada bangsa Israel ini adalah bangsa Israel ini dapat meruntuhkan tembok tanpa strategi perang. Tuhan yang melakukan untuk mereka. Lalu yang ketiga adalah Tuhan mengirimkan hujan batu yang menyebabkan matahari ini menjadi diam di tempat sehingga bangsa Israel berhasil mengalahkan 5 pasukan. Lalu setelah itu bangsa Israel memasuki beberapa tempat, beberapa kota, dan mereka ini berperang melawan bangsa Ai. Pada saat melawan bangsa Ai ini mereka kalah. Lalu setelah kalah, Yosua lalu bertanya kepada Tuhan, mengapa mereka kalah? Setelah itu Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa salah satu dari mereka ini melakukan dosa. Dosa yang dia lakukan itu adalah dia mencuri barang yang ada di kemah suci, barang yang tidak boleh dicuri dan tidak boleh diambil ya. Jadi orang ini bernama Akan. Setelah ketahuan, lalu bangsa Israel ini melempari dia dengan batu ya. Jadi di sini kita bisa melihat kesalahan satu orang itu berdampak kepada banyak orang. Maksudnya adalah bangsa Israel ini mereka menderita, mereka menerima kekalahan karena kesalahan dari satu orang ini. Lalu setelah sudah ketahuan dan surutlah murka Allah ini, lalu Yosua memerintahkan kembali untuk bangsa Israel pergi untuk melawan bangsa Ai. Dan seperti yang sudah kita ketahui, atas penyertaan dan perkenan Tuhan, bangsa Israel berhasil memenangi peperangan tersebut. Jadi dari sini kita belajar ya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak suka, kita bisa lihat ya, dalam hal ini yang kita perlukan adalah ketaatan. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi bangsa Israel setelah selesai berperang itu, lalu Yosua ini memperbaharui kovenan bangsa Israel dengan Tuhan lagi ya. Di sini setelah diperbaharui, lalu Yosua membangun sebuah batu peringatan di Gilgal. Jadi batu peringatan ini sebagai pengingat buat bangsa Israel bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai mereka. Tuhan melakukan mukjizat, Tuhan bisa melakukan bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi seperti itu. Setelah 3 mukjizat yang Tuhan lakukan dan mereka berhasil mengalahkan Ai, lalu akhirnya Yosua memimpin bangsa Israel untuk memasuki Kanaan ya. Jadi mereka ini akan menaklukkan beberapa kota utama. Jadi mereka itu dari selatan sampai dengan ke utara. Lalu bangsa terakhir yang akan mereka kalahkan ini adalah bangsa Enak. Bangsa Enak ini adalah bangsa yang bertubuh raksasa. Jadi kalau kalian masih ingat, 40 tahun yang lalu Musa itu mengirim 12 pengintai. Pada saat itu 12 pengintai ini melihat bangsa Enak ini ya, itu yang mereka lihat, bangsa raksasa maksud kakak. Jadi di sini kita bisa lihat kalau secara manusiawi itu tidak mungkin bisa mengalahkan, tetapi karena penyertaan Tuhan dan keyakinan bangsa Israel, tentunya karena mereka percaya Tuhan akan membantu mereka, lalu mereka berhasil mengalahkan. Karena seperti yang kita tahu, Tuhan berjanji untuk memberikan mereka tempat tinggal di dunia ini ya. Karena tempat tinggal yang abadi itu kita pasti sudah tahu ya, akan ada satu tempat yang menanti kita sebagai orang yang percaya. Jadi di sini kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya, dan yang satu yang perlu kita lakukan adalah taat terhadap perintah Tuhan. Jadi tidak ada satupun ya yang bisa kita lakukan selain taat. Karena ketika kita taat, Tuhan akan memberikan apa yang sudah dijanjikannya kepada kita. Jadi seperti itu cerita kakak pada minggu ini. Kakak berharap minggu depan kita akan bercerita kembali, karena kita akan mengulang cerita yang ini
karena ini akan selalu bersambung ya, sehingga membuat adik-adik semuanya mengerti apa yang dilakukan bangsa Israel dari keluar sampai mereka sampai di Kanaan. Jadi seperti itu, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Sekarang tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan dan tadi telah kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan kami bisa belajar menjadi anak-anak yang selalu taat akan perintah-Mu, taat melakukan hal yang berkenan kepadamu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu setia terhadap apa yang akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, sekarang marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak mengikut Yesus, keputusanku mengikut. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu. Kita yang harus kita ingat dari firman Tuhan tadi harus taat dan setia kepada Tuhan. Nah, buat kolektenya bisa disimpan di amplop, buat amplop persembahan. Nanti pas bisa ketemu dengan kakak di hari yang akan datang di sekolah minggunya, nanti bisa diserahkan sama kakaknya lah. Nah, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih-Mu pada hari ini Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sekarang juga kami mau pulang Tuhan, berkatilah kami sampai ke rumah masing-masing dan selamat Tuhan. Tuhan, doa kami alasan dan kemasihan-Mu dan juru selamat. Haleluya, amin. Bye-bye.